Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PID ingin menjelaskan SOP pengoperasian Smart Fermentation System berbasis PID. Nah, tujuan kami menjelaskannya itu yaitu untuk penggunaan Smart Fermentation System untuk melakukan proses fermentasi secara otomatis dengan pengendalian suhu menggunakan metode PID dan monitoring secara real time. Nah, untuk SOP ini berlaku untuk seluruh penggunaan Smart Fermentation System yang digunakan pada proses fermentasi berbasis ESP32S3. Nah, yang pertama itu kita akan menyalakan sumber listriknya. Setelah menyalakan sumber listriknya, kita bisa ke bagian panel yaitu untuk menyalakan MCB-nya. Setelah MCB-nya sudah dinyalakan, maka Smart Fermentation System akan menyala. Lalu ESP32S3 akan melakukan inisialisasi dan memastikan nilai suhu dan kelembapan muncul pada LCD dan dashboard MQTT. Nah, berikutnya di sini kita akan memasukkan tempenya. Di sini tempenya bisa dimasukkan di bagian tengah dan atas. Setelah tempe dimasukkan, kita akan menutup pintunya. Nah, untuk pintunya ini kita menggunakan pengaman yaitu limit switch agar jika terjadinya pintu kebuka atau suhunya yaitu tidak sesuai, maka sistem akan berhenti bekerja. Lalu di sini juga kita bisa menggunakan pengaturan set point-nya, yaitu kita bisa menentukan suhu fermentasi yang diinginkan. Di sini kita akan memasukkan nilainya di target set point, yaitu kita bisa mengubahnya dari 40 ke 32 derajat. Lalu kita bisa menyimpannya atau mengupload ke ESP32S3. Nah, di sini proses fermentasinya yaitu sistem membaca data suhu dan kelembapan secara real time. Lalu ESP32S3 memproses data menggunakan algoritma PID. Dan selanjutnya heater akan menyala apabila suhu berada di bawah set point, dan fan akan aktif apabila suhu melebihi set point. Nah, di sini juga data suhu kelembapan, status heater dan status fan akan dikirim ke data log yang ada di dashboardnya. Nah, di sini juga kita bisa memonitoring suhu fermentasi, kelembapan fermentasi, status heater, status fan dan kondisi sistem melalui dashboard. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan cara mematikan sistemnya, yaitu kita akan menghentikan proses fermentasinya, yaitu kita akan mematikan heater dan fan-nya. Lalu kita akan mematikan ESP32S3-nya dan memutuskan sumber listriknya. Lalu kita juga bisa mengubah posisi MCB-nya yang tadinya on menjadi off, dan membersihkan ruang fermentasi dan area kerja. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan tentang keselamatan kerjanya, yaitu jangan menyentuh heater saat alat beroperasi dan pastikan tangan dalam keadaan kering saat mengoperasikan panel kontrol, serta pastikan MCB berfungsi normal. Hindari juga percikan air pada panel listrik dan periksa kondisi kabel sebelum penggunaan. Di sini kita mempunyai indikator keberhasilan. Di sini sistem dinyatakan bekerja dengan baik apabila suhu dapat mencapai set point, suhu stabil selama proses fermentasi, data monitoring muncul secara real time, heater dan fan bekerja otomatis, dan komunikasi MQTT berjalan normal. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PID ingin menjelaskan tata cara menggunakan alat kami yaitu Smart Fermentation System dengan berbasis ESP32S3 dengan kontrol PID. Nah, pertama-tama di sini kita akan menyalakan sumber listriknya.
jika sumber listriknya sudah dinyalakan, maka selanjutnya kita akan memastikan MCB-nya itu on. Setelah memastikan MCB-nya on, kita akan melihat data suhunya itu yang tertera pada LCD-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan tempenya. Yang pertama-tama kita mempunyai dua mode. Yang pertama itu ada mode auto dan mode manual. Jika kita beralih ke mode manual, di sini ada tombol, yaitu tombol untuk menyalakan lampu, lalu untuk menyalakan fan, lalu di sini ada tombol emergency. Nah, jika switchnya ini menghadap sebelah kanan, maka ini akan berubah dari mode manual ke mode otomatis. Nah, di sini kita akan memasukkan tempenya. Nah, setelah tempenya dimasukkan, kita akan menutup pintu boxnya. Setelah pintu tertutup, maka sistem akan bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengubah set point-nya. Di sini kita menggunakan set point-nya untuk suhu itu sekitar 30 derajat. Kita bisa mengubahnya ke 40 derajat. Lalu kita bisa menguploadnya ke ESP32. Nah, setelah mengupload set point-nya, maka sistem akan bekerja sesuai dengan set point yang kita tentukan. Itu jika kita berada pada mode auto. Nah, di sini kita akan menjelaskan tata cara mematikan sistem dengan menggunakan metode auto. Jika menggunakan metode auto, kita cukup membuka pintu boxnya saja, maka sistem otomatis akan berhenti, yaitu seperti heaternya itu akan berhenti, lalu kita bisa mengeluarkan tempenya. Nah, jika kita menutup kembali pintu boxnya, maka sistem akan kembali jalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara mematikan sistem dengan mode manual. Nah, jika switch ke kiri akan mengubah mode dari auto ke manual. Nah, jika lampunya menyala, di sini kita bisa mematikan lampunya. Nah, jika fan-nya menyala, kita juga bisa mematikan fan-nya. Itu fan exhaust yang di atas ini. Jika tombol yang sebelah kanan ditekan, itu akan menonaktifkan seluruh sistem, yaitu di sini kita menggunakan tombol emergency. Di sini untuk memastikan seluruh sistemnya, kita akan menekan tombol sebelah kanan, yaitu tombol emergency. Nah, setelah tombol emergency ditekan, maka kita akan mematikan sumber listriknya. Setelah sumber listriknya dimatikan, kita juga bisa mematikan MCB yang ada di dalam panel ini. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.